Kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Baik, karena termohon tidak hadir, kita tunda ke hari Senin tanggal 1 Juli. Kami menduga bahwa ini ada unsur kesengajaan agar supaya kasus ini bisa P21 sehingga pra-peradilan ini digugurkan. Kami kecewa berat. Masa takut sama kuli bangunan? Kami mewakili kuli bangunan loh. Jenderal kalah ya. Masa takut gitu loh menghadapi kuli bangunan? Ya kecewa lah, tapi kan ini harusnya kooperatif dong. Kalau sudah dipanggil oleh pengadilan harusnya datang. Kalau memang dia mau membuktikan apa yang dia punya kan seperti. Mestinya kalau memang sudah siap, yakin bahwa alat buktinya udah cukup, minimal 2 alat bukti permulaan, ngapain ditunda gitu kan? Apalagi kan penangkapan Peggy sudah cukup lama sebenarnya. Iya, jadi ngapain ditunda? Yo, Bang Satu People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Juga ada Bang Abu di sini, ada Pakun juga. 2 tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Penonton kecewa, netizen bertanya-tanya. Ya, sudah 2 minggu dinanti-nanti. Ternyata hari ini kabarnya ditunda. Perihal persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan ya, yang akhirnya mungkin Satu People juga udah pada tahu hari ini terpaksa ditunda karena pihak termohon dalam case ini adalah penyidik Polda Jabar dan beserta kuasa hukumnya gitu ya, tidak hadir gitu, yang akhirnya hakim memutuskan untuk menunda di pekan depan Senin tanggal 1 Juli gitu ya. Banyak kekecewaan dari para kuasa hukum Peggy Setiawan, juga kekecewaan para netizen gitu, dan bertanya-tanya juga ya kenapa kok tidak hadir gitu. Padahal kalau di flashback di 1 hari sebelumnya itu ada statement loh dari pihak terlapor gitu yang katanya sudah siap dan akan hadir gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Banyak spekulasi beredar di masyarakat nih. Kita meluncur dulu aja. Nih ya. Yes. Dari Kompas udah pasang alarm, Mamang udah set notifikasi begitu nonton. Lah dibatalkan, tolonglah ditunda gitu. Nih kalau mau ceki-ceki sendiri Santai People dari Kompas TV, judulnya Breaking News sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kasus Vina Cirebon di PN Bandung starting dari menit 1 jam 06.39 nih, ceki-ceki. Wow. Play. Baik ya, ini kuasa pemohon sudah kami teliti legalitasnya, sudah lengkap ya. Baik yang mulia. Di sidang pertama ini rela sudah dikirimkan kepada termohon, sudah sah ya, sudah nyampe. Tapi sampai jadwal yang telah ditetapkan jam 9, sekarang juga sudah lebih 20 menit. Berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir kita lewati. Siap, seperti itu ya. Karena kita udah manggil secara patut, jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Yang namanya pra peradilan kita harus dikejar 7 hari kerja ya. Siap. Hari Senin dimulai, maksimal hari Selasa. Saya agendakan hari Seninnya sudah bisa diputus. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Baik, karena termohon tidak hadir, kita tunda ke hari Senin tanggal 1 Juli. 1 Juli ya. Kepada kuasa para pemohon tidak dipanggil lagi karena sudah datang dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Sebelum ditutup dari kuasa pemohon ada yang mau disampaikan? Baik yang mulia, mengingat ini adalah sidang pra-peradilan yang ketentuan undang-undang itu hanya 7 hari yang mulia. Maka sebentar, kami pengunjung tenang ya, supaya kita bisa menyimak dengan leluasa. Silakan. Maka kami menilai apakah tidak bisa dilakukan pemanggilan itu lebih awal yang mulia. Maksud kami jangan sampai di hari Senin. Apakah nggak bisa di antara hari Rabu atau Kamis? Ya, terkait dengan relas ada tenggat waktu sah dan patut. Ya. Kalau misalnya di hari Kamis kita manggil hari Selasa, Rabu, Kamis nggak cukup. Ya, seperti
seperti itu. Kita lebih baik hari Senin sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Baik ya, itu ya, daripada jauh-jauh dari Cirebon tapi nggak ada sidang ya, seperti itu ya. Karena saya juga pengen perkara ini lebih cepat. Ya. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar kita belum tuntas ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya udah tahu dengan saya seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Saya tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup. Kita ketemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon, sidang selesai dan nyatakan tutup. Terima kasih Mulia. Inilah disayangkan, padahal dari sini netizen tuh banyak banget yang menilai, wah ini hakimnya lurus nih. Yes. Ya, dan dia juga udah disclaimer gitu kan tadi kan, gua nggak ada keuntungan di perkara ininya. Kalaupun ada yang mau mempengaruhi, gua nggak peduli gitu kan. Jadi jangan berasumsi segala macam. Dan dari yang mulia hakimnya juga menyatakan bahwa nih kalau kita panggil lagi minggu depan nggak datang, ya udah kita langsung jalan aja tanpa pihak terlapor gitu ya. Emang pengen cepet selesai. Apalagi tadi saat bilang ya kasihan kalau dari jauh-jauh dari Cirebon sampai sini nggak diproses ya. Dia pun menghargai tenaga keringat yang udah dikeluarkan gitu oleh para pelapor ya, yang aku tangkap mah ya. Iya. Belum lagi nanti ada yang dari Jakarta juga kan. Iya, entah dari mana sama. Tadi juga perihal pertanyaan dari kuasa hukum pelapor ya, yang menanyakan ini apakah bisa Rabu atau Kamis aja. Kalau aku tangkap ini antisipasi adanya apa ya, bukan ngeles, lebih ke statement counter kali ya. Soalnya katanya takut nggak cukup, nanti mungkin bisa di counter. Ya durasi pemanggilannya nggak cukup, gimana kita bisa ready gitu ya. Makanya mending kita penuhi SOP-nya. Jadi bolanya bener-bener udah di mereka nih. Ini SOP udah nih. Yang padahal kemarin juga udah sesuai SOP sepertinya ya, sudah 2 minggu kan, dan sudah dipanggil juga gitu kan. Secara resmi durasinya sudah mencukupi. Tapi ternyata ya mungkin ada halangan apa yang belum bisa kita ketahui. Akhirnya pihak terlapor tidak bisa hadir gitu pada saat ini gitu. Iya. Ya kalau menurut aku sih ya, kan sebaiknya kalau memang ada halangan atau kayak gimana itu ya diinfokan gitu kan, atau enggak ya kan udah dikasih tahu dalam waktu udah 2 mingguan nih gitu ya, sempetin lah waktu gitu kan, udah dikasih tahu dari jauh-jauh hari. Padahal nih nanti kita kan ke komentar para kuasa hukum pelapor ya. Tapi sebelumnya meluncur dulu ke sini. Cus. Nio, di sehari sebelumnya diposting sama Kompas juga, dari Kabid Humas Polda Jabar sudah memberikan konfirmasi perihal untuk sidang pra peradilan gitu. Tapi kenapa akhirnya tidak hadir gitu di hari ini gitu. Nih ceki dulu. Play. Kegiatan besok ya, bahwa kami akan menghadapi gugatan sidang pra peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS. Tentu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal. Apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Nah ini tentunya atas perintah langsung Bapak Kapolda Jabar ya, untuk menyiapkan tim dalam menghadapi gugatan pra peradilan. Berapa banyak Pak Kabid? Berapa banyak? Pengamanan besok tentunya kami juga sudah mempersiapkan. Nah mudah-mudahan sidangnya juga bisa berjalan lancar.
waktunya tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan. Tim kuasa hukumnya banyak, Pak Kabit, ada berapa? Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi ya, bekerjasama dengan kuasa hukum dari eksternal. Berarti kalau dari statement ini aku tangkap kemungkinan besar ya tim kuasa hukumnya yang belum ready gitu. Iya kan, karena kan diserahkan ke kuasa hukumnya gitu kan. Tadi juga dikonfirmasi ya belum bisa konfirmasi besok ikut atau hanya kuasa hukumnya doang gitu atau kayak gimana. Dan ternyata tidak hadir, ya kemungkinan tim kuasa hukumnya yang belum ready gitu. Iya, tadi juga kalau yang aku tangkep nih, ini menurut aku ya, yang aku tangkep pas jawaban. Jadi gimana Pak, besok pasti datang nggak gitu kan? Ya nanti pasti kita konfirmasi lagi. Jadi kayak oh ya pasti nggak gitu. Kan yang wajibnya mah tim kuasa hukumnya. Oh iya ya. Iya. Iya. Jadi pihak kepolisiannya mah ada opsi datang apa enggak, tapi yang paling wajib ya tim kuasa hukumnya kan memilih menuju kuasa hukum gitu ibaratnya kan. Pihak kepolisian di sini sebagai kliennya wajib enggaknya nih. Nah, tapi kuasa hukumnya nih yang wajibnya nih gitu. Kuasa hukumnya enggak datang tadi, pihak terlapor, kuasa hukum pihak terlapor enggak datang. Itu yang jadi pertanyaan netizen. Dan banyak juga statement kekecewaan dari kuasa hukum pelapor nih ya, kita meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Nih, ceki-ceki wow. Play. Karena kita akan coba berbincang dengan kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari PG Setiawan. Sebelah kami ada Bang Niko Kili-Kili. Bang, bagaimana Bang? Hari ini sebetulnya publik tidak hanya dari tim kuasa hukum sebetulnya, tapi publik juga sudah menunggu sebetulnya bagaimana kelanjutan kasus ini, terutama bukti-bukti apa yang bisa diberikan oleh pihak kepolisian dari sidang pra-peradilan ini. Tapi dari pihak Polda Jabar tidak hadir. Tanggapannya seperti apa Bang? Kami jujur aja kami sangat kecewa ya dengan kejadian ini. Padahal kami berharap supaya dari kepolisian Polda Jawa Barat itu hadir pada hari ini. Karena kami menduga bahwa ini ada unsur kesengajaan agar supaya kasus ini bisa P21 sehingga pra-peradilan ini digugurkan. Yang kami berharap saat ini adalah kami minta supaya jaksa objektif dalam melihat perkara ini. Biarkanlah sampai putusan pra-peradilan ini selesai baru dilanjutkan. Kita melihat, kita fight secara gentleman. Kalau melihat dari ketidakhadiran Polda Jawa Barat tadi ada dugaan unsur kesengajaan begitu ya Bang ya. Sebetulnya ada langkah apa Bang yang bisa kemudian diambil dari pihak kuasa hukum untuk berjalannya pra-peradilan ini dengan lancar sesuai dengan harapan? Apakah ada langkah lain Bang yang bisa diambil? Kita ikut agenda hakim aja. Kita ikutin aturan di mana hakim sudah menentukan hari Senin. Tapi di sini yang kami sangat berharap bahwa jaksa objektif dalam memeriksa perkara pelimpahan berkas perkaranya PG Setiawan. Karena jaksa juga kami yakin, jaksa sudah tahu bahwa ada pra-peradilan. Biarlah putusan pra-peradilan ini, kita nggak usah takut lah. Ya, kalau memang polisi merasa bahwa mereka benar, kita sama-sama kita fight secara hukum, secara gentleman. Kita ajukan di depan pengadilan, di pra-peradilan ini. Artinya tetap optimis, Bang. Dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini PG Setiawan bisa bebas dari jeratan kasus ini. Asalkan tidak digugurkan, kami sangat optimis bahwa klien kami pasti bebas. PG Setiawan pasti bebas. Oke. Baik. Jika kemudian pra-peradilan ini tidak bisa ditempuh, tapi tetap optimis di nanti peradilan yang akan datang. Sangat optimis. Ya, kami pasti optimis, sangat optimis. Baik. Mungkin terakhir Bang, harapannya seperti apa nih Bang? Khususnya kepada Polda Jabar yang hari ini bisa dibilang mangkir atau tidak hadir dalam pra-peradilan hari ini. Ya, putusan pra-peradilan ini, sidang pra-peradilan ini adalah sidang maraton, hanya 7 hari. Oleh sebab itu kami berharap hari Senin depan itu dari Polda Jabar hadir di dalam persidangan ini. Agar supaya kasus ini terang benerang, jadi masyarakat Indonesia juga nggak dibikin bingung. Itu harapan kami, dan juga kami minta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, Bapak Kompolnas, Kejagung, dan juga Menko Polhukam untuk sama-sama kita mengawal perkara ini sehingga PG Setiawan yang tidak bersalah ini, tidak berdosa ini dibebaskan.
Terima kasih Bang, semoga lancar-lancar semuanya, Pak Muhtar dan juga semua tim dari kuasa hukum PG Setiawan. Ya, jadi sejalan ya dengan analisanya Bapak Hipnu kemarin di salah satu acara TV ya yang menyatakan kalau secara hitungan pas tanggalnya tidak beririsan nih. Tetapi kalau misalkan peradilannya diundur, ada kemungkinan akan di-cut dengan proses P21 gitu. Nah sekarang bolanya ibaratnya penentunya ada di jaksa nih. Jadi netizen kalau mau mengawal bisa kayak apa ya, bukan menggeruduk ya, kayak ngingetin gitu ya ke pihak jaksanya gitu ya. Kalau misalkan pihak jaksa mengumumkan P21 sebelum adanya pra-peradilan lagi gitu nanti tanggal 1 Juli, berarti bisa dibilang pra-peradilannya gugur nih gitu. Sejalan juga Bang sama kata Bang Reza Indragiri. Ya kalau misalnya apa ya, anggaplah ini memang kesalahan di penyidik yang 2016 gitu ya. Ya udah, ayo kita bareng-bareng ngebuktiin. Kalaupun memang kelihatan salahnya, missnya di mana nih, keseleonya di mana nih, ya udah kan ketahuan nanti di peradilan ini dong. Ya udah bisa pakai cara apa kemarin? Apa, eksaminasi? Iya, gitu kan lebih enak, lebih fair gitu. Agak berbanding terbalik dengan kemarin banyaknya muncul di forum diskusi gitu beberapa perwakilan atau jubir gitu ya yang kayak menyatakan seyakin-yakinnya punya bukti kuat gitu yang menyatakan bahwa Peggy tersangkanya. Tetapi begitu hari persidangan ternyata tidak hadir nih tim kuasa hukum dari pihak terlapor nih. Ada apa wai kan? Iya kan jadi pertinyiin ya. Kita lanjut ke ungkapan kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan meluncur. Iya. Yes. Ada dari Pak Tony sedikit, cuman yang bikin salfok nih Pak Marwan. Ceki wow. Play. Terakhir dari kami apa yang mau disampaikan dari jauh udah jalan tim ini. kuasa hukum tim Polda Jabar gitu. Ya hadirlah segera. Ya, hadirlah segera ya. Artinya ikuti penyidik itu kan anggota kepolisian, masyarakat menilainya bahwa penyidik polisi itu orang yang mengerti hukum ya. Jadi harus taat hukum sebagai warga negara, lebih dari masyarakat biasa mengerti hukum, harus taat hukum, harus hadir kalau ada panggilan lagi itu. Terima kasih. Saya tambah dikit ya. Masa takut? Kami kecewa berat. Masa takut sama kuli bangunan? Kami mewakili kuli bangunan loh. Jenderal kalah ya. Masa takut gitu loh menghadapi kuli bangunan? Ya. Kecewa banget, kecewa. Tapi kami hadapi. Oke? Mantap. Kayak Pak Marwan udah kesel banget kayaknya, udah kecewa banget itu ya. Iya, aduh tolonglah. Aku fokus sama kata-katanya Pak Tony. Penegak hukum kok nggak mau ngikutin prosesnya. Iya ini akhirnya hari ini tuh di FPP-an TikTok banyak banget ungkapan kekecewaan baik dari kuasa hukum juga para netizen gitu kan yang ya ternyata diundur lagi gitu kan. Tolonglah ya diundur kan ada kesempatan ke cancel dengan kalau misalkan jaksa sudah memutuskan bahwa ini P21 dan lanjut ke persidangan perkaranya gitu. Akhirnya pra-peradilannya cancel. Padahal udah banyak yang menantikan hari ini pra-peradilan. Ya inilah resiko ketika sebuah masalah dikawal oleh para netizen gitu. Jadi banyak mata yang menyorot dan banyak komplainan juga. Kalaupun gol banyak pujian plusnya gitu. Kita kasih nextnya. Nih ada juga dari perwakilan kuasa hukum Peggy Setiawan yang banyak banget. Ini nih analisnya sepertinya sama. Apakah menganggap ini adalah strategi dari pihak terlapor untuk mengulur gitu karena posisinya sudah ada pelimpahan berkas kepada kejaksaan gitu kan. Ceki wow. Play. Kami juga sudah melihat ya. Kami sudah melihat bahwa sudah ada rame di pemberitaan bahwa kepolisian sudah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan kami. Tapi faktanya hari H saat sidang perdana ternyata pihak termohon tidak pernah hadir dalam hal ini Polda Jawa Barat. Makanya kami selaku pemohon sekaligus selaku lawyer dari Peggy Setiawan sangat kecewa dengan tindakan-tindakan seperti ini. Kami menilai bahwa tindakan seperti ini apakah ini adalah mau dibuat lagi seperti alasan-alasan klasik atau cara-cara klasik. Apa itu? Yaitu sengaja untuk diulur-ulur supaya sesegera mungkin ini P21, kemudian pra-peradilan ini gugur. Padahal kami selaku penasihat hukum, kita sama-sama menguji supaya orang jangan terlalu jauh. Para pencari keadilan ini jangan terlalu jauh merasakan perihnya. Artinya ayolah kita menguji sama-sama, ayo kita buktikan sama-sama apakah orang tersebut adalah orang yang patut bertanggung jawab secara hukum atau
dia bukanlah orang yang bersalah. Kami nilai hari ini kami mengajukan pra peradilan bahwa Peggy Setiawan betul-betul bukan orang yang bersalah. Kemudian yang patut digarisbawahi bahwa Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua orang yang berbeda. Peggy Setiawan saat terjadi peristiwa pembunuhan dan perkosaan di Cirebon, yang bersangkutan nyata sekali berada di kota Bandung ini. Tapi kemudian ditarik di dalam persoalan ini seolah-olah dia harus bertanggung jawab. Apakah karena Peggy Setiawan hanya seorang kuli bangunan atau hanya orang miskin yang tidak berdaya yang kemudian dia akan dikorbankan untuk menutupi kelemahan dan kekeliruan dalam kinerja para penegak hukum. Kami tidak setuju, kami akan lawan pasti. Kan seperti itu. Kami juga. Tapi benar juga ya, harusnya dilakukan secepat mungkin, karena kalau misalkan benar tidak bersalah gitu kan, dia udah berapa lama nih kebebasannya direnggut ya kan? Iya. Selama yang waktu ditangkap, press release sampai sekarang gitu. Iya. Iya, tapi balik lagi, bener juga nih, bisa dibilang strategi juga, sah dibilang strategi gitu. Tinggal nanti netizen mungkin bisa mengawal pihak kejaksaannya nih gitu. Kan bisa mengambil opsi pihak kejaksaan kan, kalau nggak salah tuh kemarin tuh akan diteliti selama 14 hari, 14 hari kerja kalau nggak salah ya. Nanti setelah 7 hari itu akan mengambil sikap. Nah semoga nanti pas pengumuman pengambilan sikap menginfokan bahwa kita akan memberitahukan setelah sidang pra peradilan selesai gitu, misalkan gitu kan, apa hasil dari ininya gitu. Nggak langsung motong jalur maksudnya motong acara pra peradilan gitu, langsung P21 gitu. Iya. Kan bisa tuh memilih untuk opsi seperti itu. Cuman kan ya tolonglah ini kan udah diinfokan jauh-jauh hari ini ya gitu kan. Tapi sah sebagai strategi. Nanti ada dibahas juga sama siapa namanya, Pak Susno. Sah sebagai strategi, cuma ada plus minusnya. Minusnya apa nanti dijabarin sama Pak Susno gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke kekecewaan berikutnya. Cus. Nih ya, ungkapan kekecewaan berikutnya dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Balik lagi yang aku bilang, kuasa hukum kecewa, netizen kecewa, yang akhirnya banyak spekulasi liar bertambah lagi beredar gitu ya. Ada yang menganggap ini wah sepertinya A ya, sepertinya B gitu ya. Ya ini part of resiko pilihan strategi ini juga gitu. Ini ceki-ceki wow. Play. Yuk sama-sama. Sekaligus saja ya. Kita kecewa. Tentu tim kuasa hukum kecewa. Hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Jadi kasarnya kan begini, pra peradilan ini bukan memeriksa pokok perkara, tetapi pra peradilan ini memeriksa apakah penyidik ini telah sesuai prosedur, telah menjalankan aturan dan norma dalam menetapkan Peggy ini sebagai tersangka, bukan kepada pokok perkara. Nah pertanyaannya, ketika hari ini tidak hadir berarti ada apa? Karena relas panggilan itu jelas-jelas sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Bahkan Humas PN Bandung pun telah menyampaikan kepada media bahwa relas panggilan sudah disampaikan ke penyidik Polda Jabar. Nah akhirnya hari ini patut atau kita praduga tak bersalah ya, atau kita berprasangka kurang baik lah kasarnya. Mungkin netizen juga sama. Kenapa? Dengan mengulurnya waktu ini sudah diserahkan, dilimpahkan berkasnya itu dianggap komplit atau dianggap lengkap kepada kejaksaan. Tetapi faktanya kami mendengar di antara hari Senin hari ini sampai hari Jumat masih ada pemeriksaan saksi. Nah, kami mendengar masih ada pemeriksaan saksi. Pertanyaannya, kan berkasnya sudah dianggap lengkap, tetapi masih ada pemeriksaan saksi. Ada apa ini? Apakah sengaja menunda ini untuk mem-P21-kan? Kalau sengaja untuk mem-P21-kan, berarti ada, mohon maaf dalam tanda kutip, kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Iya, hari Senin, tanggal 1 Juli kita sidang kedua, karena memang aturan relasnya harus 1 minggu. Pada saat sidang kedua nanti tidak datang lagi termohon, mungkin sidang akan tetap dilanjut tanpa kehadiran termohon. Bener ini mah kuncinya di kejaksaan. Iya. Kalau misalnya jaksa yang ntar dulu, gue nggak mau ngasih tahu apa-apa, nanti nunggu aja pra peradilan gitu. Iya. Wah itu pasti dapat dukungan para netizen juga gitu, karena kan
tanggal 1 ini batas akhir. Kalau misalkan mangkir lagi ya tetap dilakukan walaupun tanpa pelapor gitu, tetap jadi ya kerugiannya mungkin si terlapor tidak ada pembelaan atau tidak bisa ya beralibi membela segala macam gitu. Cuman ya aku masih berharap, kan kemarin yang kita bahas kemarin tuh Jagung kemungkinan besar akan pro netizen gitu kan. Iya dari statementnya di situ. Iya, ini sih kalau udah kayak gini ya seminggu nunggu kuncinya ya di pihak kejaksaan, berarti kan 7 hari setelah pelimpahannya tuh kalau nggak salah Kamis apa Rabu ya kalau nggak salah ya. Rabu kemarin ya, berarti Rabu ini harusnya sudah ada informasi pengambilan sikap. Kan kalau nggak salah dari pihak kejaksaan itu bilang penelitiannya 14 hari dan 7 hari kita akan memberitahukan untuk kita akan mengambil sikap. Nah kalau berstatementnya kita akan menunggu pra peradilan gitu. Jadi udah kekunci itu jalurnya tuh. Iya. Kekunci, seret. Jadi mau mundur-mundur gimana juga nggak bisa kan, nunggu pra peradilan dulu gitu ya. Iya. Tapi ada opsi juga kalau misalkan setelah 7 hari gitu sudah berjalan pemeriksaan dan kemungkinan besar kan P21 gitu. Ya nanti kalau muncul tanggal persidangan perkaranya kapan gitu ya cancel, itu kemungkinan ya. Aku juga nggak terlalu mengerti, mohon maaf kalau misalkan salah ya. Kalau lebih mengerti Santi Pepa boleh langsung dijelasin. Iya, terus yang juga jadi pertanyaan tadi kan katanya kan udah diserahin ke kejaksaan nih. Iya, berkas-berkasnya gitu kan. Tapi ngapain masih ada pemeriksaan saksi gitu kan. Ya itu yang jadi pertanyaan juga gitu. Jadi sebenarnya udah matang atau belum, kok masih ada pemeriksaan gitu. Harusnya kalau misalnya udah limpahin berkasnya kayak ya udah kan tinggal nunggu gitu dong. Iya ya, tapi kan balik lagi belum bisa dikonfirmasi kebenarannya gitu kan. Tapi ya ini ada statement dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan nih, benar enggaknya monggo dinilai sendiri Santi People. Kita kasih connect cah. Terus Ninyau lagi dari Jakbar Express. Ceki wow. Play. Ya tentunya kecewa lah, tapi kan ini harusnya kooperatif dong. Kalau sudah dipanggil oleh pengadilan harusnya datang. Kalau memang dia mau membuktikan apa yang dia punya kan seperti itu. Jadi gini rekan-rekan ya, peradilan ini bukan pertandingan siapa yang harus menang, siapa yang harus kalah. Tapi peradilan ini menunjukkan profesionalitas kita sampai di mana. Nah, kalau pihak penyidik atau Polda Jabar tidak hadir, kita patut pertanyakan profesionalismenya seperti apa. Jangan hanya bisa menuduh atau menangkap orang lain saja. Kalau mereka tidak hadir hari ini, berarti mereka kekeh dengan argumennya, dengan dalilnya bahwa inilah Peggy Setiawan yang mereka sangkakan. Padahal kan harus dibuktikan dulu secara hukum, gitu ya. Iya. Cukup ya. Sumpah Santi People, hari ini tuh per FYP-nya cabenya 3, pedes semua kata-katanya. Kadang di satu sisi aku nggak tega sendiri gitu kan, karena yang kecipratannya semuanya gitu. Aduh, pedes semua, bener, sumpah. Iya ada benernya juga, masuk akal juga. Iya. Kalau di-compare dengan saat diundang di acara-acara forum diskusi terbuka oleh TV-TV kemarin gitu kan, sebegitu yakin gitu, yang katanya sudah punya alat bukti yang meyakinkan gitu. Aku juga kan aku bilang kemarin, wah kalau yakin gini kemungkinan kayaknya bisa sah deh penetapannya. Kita tunggu aja tanggal 24 gitu. Di luar ekspektasi ternyata lebih memilih strategi untuk mendelay sidang pra peradilan ini gitu. Terus juga ini kalau aku mau menggabungkan statementnya Bapak ini sama yang Bapak yang tadi aku lupa namanya siapa. Itu ya kan sidang pra peradilan ini bukan cari siapa yang menang siapa yang kalah, tapi kita cari mana yang salah nih. Maksudnya di bagian mana sih himisnya, yang balik lagi yang tadi aku bilang kan. Cari keabsahan penetapan tersangka. Aduh, ini aku nggak sabar aja nunggu nanti malam nih ada forum-forum diskusi terbuka gitu, atau nunggu dari videonya Bang Reza Indragiri apa komentarnya. Sekarang kita ke Pak Susno meluncur. Nih ya. Dari YouTube-nya Pak Susno langsung, Susno 2G. Seri 14 nggak hadir sidang pra peradilan, apakah strategi? Nah, Jeki wow. Play. Pak Susno seharusnya hari ini kita menyaksikan sidang pra peradilan bagi Peggy Setiawan ya Pak, dari
Pengadilan Negeri Bandung. Iya. Tapi ternyata ditunda karena apa, Pak? Karena tergugatnya dalam hal ini Polri, CQ, Polda Jawa Barat, Direskrim Polda Jawa Barat tidak hadir, gitu ya. Yeah. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini disengaja? Yeah. Apakah ini tidak sengaja, tetapi dalam persiapan untuk menjawab gugatan, ataukah ini merupakan suatu strategi untuk memenangkan pra peradilan? Nah, kalau strategi, bagaimana strateginya? Ya bisa saja, dan ini tidak hadir sidang perdana pra peradilan itu bukan hanya Polri, Polda Jabar saja. Banyak sekali ya. KPK juga sering tidak hadir. Kejaksaan juga sering tidak hadir. Bareskrim juga sering tidak hadir. Lah, apakah ini strategi? Bisa juga. Kenapa strategi? Dikatakan strategi karena pra peradilan itu adalah gugatan. Namanya saja pra, sebelum. Ya. Peradilan itu pengadilan ya. Jadi kalau pokok perkara sudah disidangkan di pengadilan, jadi materi perkara pokok sudah disidangkan di pengadilan, maka pra peradilan tidak perlu lagi gugur dia. Nah itu, jadi berpacu dalam waktu kita. Tapi apakah bukan atau bisa menimbulkan dugaan bahwa sebetulnya tergugat ini tidak siap, Pak, untuk menghadapi pra peradilan? Ya kalau dugaan bisa-bisa saja ya, diduga bahwa dia tidak siap, bahwa dia meragukan, kemudian dan ini bisa menurunkan marwah, reputasi. Baik jaksa tidak hadir misalnya dalam gugatan pra peradilan pada jaksa, KPK tidak hadir dalam gugatan untuk KPK, kemudian Bareskrim kalau digugat gak hadir, Polda digugat gak hadir, kebanyakan begitu. Untuk sidang pertama saya pun sudah menduga kalau sidang pertama itu biasanya gak hadir. Nah gak hadir itu ya apakah ini strategi? Ya dua-duanya strategi ya, menurunkan marwah ya. Nah itu mestinya kalau memang sudah siap, yakin bahwa alat buktinya udah cukup, minimal 2 alat bukti permulaan, ngapain ditunda gitu kan? Apalagi kan penangkapan Peggy sudah cukup lama sebenarnya. Iya, jadi ngapain ditunda? Dan juga mestinya semua aparat penegak hukum, Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain, termasuk hakim, berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan targetnya menghukum orang ya, tetapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah, siapapun juga ya bebaskan. Karena apa? Ya keadilan. Ya keadilan sebagaimana sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan ada targetnya itu kayak penjajah saja ya, kolonial aja. Ditangkap, yang penting dia ini adalah teroris, pemberontak gitu. Harus dihukum, nggak boleh. Jadi kemanusiaan dilakukan secara manusiawi. Siapapun juga yang digugat pra peradilan harus senang. Kenapa harus senang? Karena hasil kerjanya tidak hanya dikoreksi oleh instansinya sendiri, tapi dikoreksi oleh pihak lain dan diputus oleh pengadilan. Sehingga ada kepuasan, oh iya, tiba-tiba saya salah. Gitu. Kalau saya teruskan, maka saya yang berdosa. Jadi bersyukur gitu. Nah, prinsip itulah yang harus dipegang oleh semua aparat penegak hukum. Tapi kalau berprinsip, wah orang ini sudah saya tangkap, nggak boleh lepas. Kalau lepas saya malu, apapun saya korbankan, ini jahat. Ya. Jahatnya apa? Ya di dunia tidak bagus dilihat, di akhirat itu dosa yang tidak berampun gitu. Ya harus begitu pikir. Nah, apakah strateginya ini mungkin karena memang harus menghukum? Ya saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau dibaca orang, wah ini strategi. Kenapa? Berkas dikirim tahap pertama itu memberi kesempatan pada jaksa maksimal 2 minggu.
Nah maksimal ya, bisa saja 3 hari, bisa saja 5 hari, bisa saja seminggu oleh jaksa dikembalikan kepada Polri dengan pernyataan bahwa berkas sudah lengkap. Nah kalau sudah lengkap, maka kewajiban Polri untuk dikirim kembali, yaitu berkasnya, tersangka, barang bukti. Kalau sudah dikirim, jaksa langsung membuat surat dakwaan, kemudian pengadilan, misalnya sudah kompak juga ya, tiga-tiganya sudah kompak, cepat-cepat sidang, ya sudah, maka pra peradilan gugur gitu. Itulah, jadi selama seminggu ini menjelang pra peradilan tanggal 1 Juli nanti nih yang diundur nih ya, ke tanggal 1 Juli nanti, kuncinya di kejaksaan, kuncinya di kejaksaan gitu. Kalau mengambil istilah Pak Tony yang pada saat interview ada statement dia, ini kira-kira pihak kejaksaan mau nggak nih memegang bola panas ini gitu. Kalau memang kira-kiranya belum memadai ya nggak usah diproses gitu, ibaratnya ya balikin lagi aja kurang lengkap atau apa gitu, atau mengambil ngedelay juga gitu, nunggu pra peradilan beres gitu. Iya. Kuncinya di kejaksaan nih, netizen kalaupun mau mengawal ya mengawal ke kejaksaan. Padahal kan ya sesimpel itu loh, netizen dan yang lain semuanya itu ya sesimpel cuma pengen tahu kalau memang Peggy Setiawan pelakunya sesuai keyakinan para penyidik gitu kan, ya kasih tahu buktinya, kita pengen tahu apa sih kemarin gitu kan, digembar-gemborkan ada ya, dan masih dikit gitu, belum ditunjukin gitu kan. Nah kalau udah di lewat pra peradilan kan pasti dikasih tahu pasti dong buktinya kan, gitu, kesahannya gitu. Iya, jadi ya sebenarnya nggak masalah misalnya memang dia pelakunya kayak ya oh ya udah bagus gitu kan, ya bagus polisi sudah bekerja dengan baik gitu. Cuman kalau misalnya tuh netizen tuh langsung mendukung pihak polisian gitu. Sebenarnya nggak ada masalah siapa yang ditangkap atau enggak, cuman kan yang balik lagi harus sesuai buktinya ada enggak gitu kan, apa sih buktinya, pengen tahu nih. Oh ya kalau misalnya udah sesuai ya udah bagus gitu aja, sederhana itu aja ya. Tapi nanti ya sambil menunggu pra peradilan yang diundur ke tanggal 1 Juli ini, kita tunggu ada update apa nih dari pihak kejaksaan nih ya. Semoga aja ya, semoga ya, sumpah ada klik dugder gitu ya. Makin panjang makin banyak plot twist yang bermunculan gitu. Aku pikir bakal dar-der-dor hari ini nih. Wah, tim kuasa hukum terlapor sama pelapor, debat abis-abisan kayak gimana gitu di meja sidang. Ternyata selesai cepet banget. Tolonglah ya. Sambil menunggu, sambil kita kawal netizen. Kalau mau ngawal berarti mengawal ke kejaksaan ya, gimana ya, karena penentu terakhir dalam seminggu ini ya pihak kejaksaan, suka nggak suka mau nggak mau gitu, karena berkas sudah ada di sana gitu. Dan balik lagi tadi udah dibilang sama Pak Sunto juga, ini part of strategi, cuma kekurangannya adalah menurunkan marwah ibaratnya gitu kan. Kalau dibilang secara sah kan kayak begini ya, part of strategi, sah sih sebagai strategi untuk mendelay gitu, karena posisinya secara paralel sudah dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Jadi gimana caranya menang tanpa tanding ibaratnya ya, jadi digugurkan duluan gitu. Ya at least juga kemarin kita udah dapat peringatan juga kan, kayak dari Prof Hipnu ya. Iya, yang bilangnya ya kalau misalnya ini besok diundur ada kemungkinan begini gitu. Jadi kayak setidaknya kita sudah agak siap gitu ya. Tapi aku nggak expect bakal kesana loh. Kalaupun aku sempat mikirnya tuh, wah hakimnya yang nggak mau atau hakimnya yang merasa ini kayak gimana, ternyata justru hakimnya malah pengen cepat diselesain gitu kan. Justru merasa kasihan jauh-jauh datang dari Cirebon kata Pak hakimnya kesini nggak ada sidang gitu. Iya. Udah lah, sampai kita meluncur ke setting tuh super thanks meluncur. Just. Nyo. Yes. Super thanks kali ini ada dua. Ada dua. Yang pertama dari H_Sworotijan. Happy Sunday Nyomang. Mari kita menunggu hasil pra peradilan besok diundur. Salim ke Bu Titin karena kemarin udah sempat negatif aja ke Ibu. Ya oke. Semangat para pencari kebenaran ya, Tuhan pasti akan buka jalan bagi yang benar. Amin. Ada dari Tatu Mod. Ya. Itu pihak kakak baik. Kalau disiarin secara live Pak Abu sih harus nonton. Kalau ada kejanggalan kasih paham aja Pak Abu. Kalau bisa cakar-cakar aja semua yang janggal. Sayangnya tidak jadi dan harus ditunda ya. Tuan Nugroho malam kan numpang lapaknya ya untuk berkomentar. Aduh saya jadi curigation kalau polisi minta sidik jari. Oke, ini permasalahan sidik jari nih ya. Takutnya nanti sidik jarinya malah diletakkan di alat-alat. Oke, ya standar ini ya, kecurigaan para netizen ya. Guys, Tekeban.
Apa tuh? Shout out buat Kang Dedi ngawal kasus ini banget. Buat Nyomang juga, kalian keren. Aku nggak sanggup sampai butuh asupan video Nyomang yang lama-lama buat refresh. Tolong katanya. Edit hakim di pra peradilan sampai disclaimer saya tidak ada. Iya loh, sampai disclaimer ya, jangan sampai ada asumsi aneh-aneh. Aku sih ngomongnya nggak sanggup tapi nyari sendiri buat tonton sidangnya. Ayo Nyomang semangat awal. Iya nggak sanggup nyari sendiri gitu. Last dari Saninata. Nggak mood nungguin pra peradilan kalau oknumnya pada bohong, penuh ketidakjujuran. Serial ini masih akan panjang dan lama. Sepertinya katanya. Ya. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut deh komen seperti biasanya ya. Mamang, Abu yang bobo dan Paku yang happy tiap closing karena mau dikeluarin kalau udah beres konten. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.